Halo semuanya, selamat datang di Pandapa Broadcast, tempat kita ngobrolin bullying bersama Uti. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Putri, nama saya Bayi Husna Mustikasari. Saya guru BK di SMK 5 Mataram. Sekarang tema kita bullying ya. Iya, Bu. Bullying ini sangat bagus banget kita bahas, terutama di lingkungan sekolah nih. Masih banyak sekali siswa-siswa kita yang mengalami bullying. Ya, bullying ini tidak terlihat sebenarnya Putri. Dia tidak terlihat, tidak membekas secara fisik. Tapi dia itu selalu membekas dalam hati, nggak bisa lupa. Sampai sekarang nggak akan bisa lupa. Sebelum kita lanjut di topik selanjutnya, Baik. menurut Ibu sini ya, kalau misalkan kita nih punya rasa trauma lah ya, dengan cara kayak dibully gitu tuh, itu bisa sembuh nggak, Bu? Bisa sembuh, tapi kemungkinan harus melewati waktu yang cukup lama. Sampai sekarang pasti tidak ada yang bisa lupa dengan kejadian-kejadian masa lalu. Berarti masih tetap teringat sama Iya, hal-hal itu? masih membekas. Berarti begitu parah banget ya dampak dari bullying itu? Tentu, sangat parah. Menurut Ibu nih, apa sih bullying yang paling parah, fisik atau verbal? Menurut Ibu, bullying yang sebenarnya sama-sama parah sebenarnya, sama-sama menyakitkan. Baik itu bullying fisik maupun bullying verbal. Namun, kalau bullying verbal itu dia sama sekali nggak terlihat. Tapi dengan kata-kata itu bisa diingat sepanjang masa dia. Kenapa bully itu masih sering dianggap hal-hal yang biasa sama orang-orang? Karena orang lain itu tumbuh ya dengan menormalisasikan kata-kata itu cuman biasa, itu cuman bercanda. Iya. Dengan itu kan mental seseorang itu tidak sama kuat dengan mental orang lain. Mental kita tuh berbeda-beda di sana. Seberapa besar sih dampak yang terjadi pada mental seseorang itu? Mohon maaf, seperti apa? Seberapa besar pengaruh kata-kata terhadap mental seseorang? Sangat berpengaruh. Kenapa Ibu bilang sangat berpengaruh? Mohon maaf, kalau orang dikatakan, ih kamu nih bodoh nih, kamu ini tidak berguna, ya, kamu nih jelek nih, gitu. Lambat laun itu kata-kata itu akan membekas di pikirannya dan itu akan betul-betul terjadi sama dia. Dan kenapa korban bullying itu lebih milih buat diam daripada bertindak? Nah ini yang perlu harus Ibu jelaskan. Kenapa bullying itu korbannya itu kebanyakan diam? Karena mereka itu ngerasa takut, ya. Mereka tuh ngerasa sendiri. Kalau dia akan meluangkan apa yang dia terjadi, apa yang dia lakukan, takut kalau dia itu tidak didengar, tidak dipercaya sama orang. Apa dampak bullying yang jarang banget orang ketahui? Dampak bullying yang jarang banget orang ketahui itu dia tuh merasa sendiri, nilainya itu dari nilai yang bagus nih, dari nilainya yang bagus menjadi anjlok, dari dia ceria menjadi pendiam, gitu. Dari dia bisa bergaul sama teman-temannya menjadi menyendiri. Namun pas sudah terlihat ciri-cirinya baru kita sadar. Apakah bullying bisa berdampak sampai dewasa, Bu? Tentu berdampak sampai dewasa. Biasanya orang, ini terutama ibu nih, akan terus kita ingat sampai kita dewasa, karena dia akan mengingat masa lalunya, apa yang pernah terjadi sama dia. Kita nggak bisa lupa. Oleh karena itu ibu bilang bullying verbal itu lebih menyakitkan ya. Kalau bullying fisik nih bisa hilang kan bekasnya. Namun kalau bullying verbal itu nggak akan bisa lupa. Apakah bullying ini kalau terus-terusan terjadi tuh mentalnya yang semakin lama semakin
dewasa itu berarti tetap down di saat yang tepat Bu ya. Kayak misalnya nih, kita tuh sering dibully nih. Nah, kan kita punya mental masing-masing nih. Ada yang kuat, ada yang lemah Bu nih ya. Terkadang kita ngelihat orang yang memilih buat diem dan menyendiri tanpa bergaul sama orang-orang terdekatnya dia nih Bu ya. Dan cara kita nyembuhinnya tuh gimana Bu? Cara menyembuhkannya itu sebenarnya sangat mudah. Dia itu harus berani bersuara. Kita nih, ibu sebagai guru, putri sebagai temannya mungkin harus mendengarkan keluh kesah dia. Kita harus percaya sama apa yang dia ceritakan. Jangan sampai korban bullying ini merasa sendiri, merasa dikucilkan. Kita harus mendengarkan keluh kesahnya. Percayalah sama omongannya. Percaya sama omongannya dan katakan sama korban bullying ini, kamu nih nggak sendiri, ada aku di sini, ada saya, ada kita. Kita saling menguatkan. Terutama kita tuh harus mempunyai namanya budaya empati sama seseorang. Tidak boleh menyalahkan, harus hidup rukun. Intinya kalau ada yang merasa dirinya dibully, harus berani mengatakan cerita. Baik itu sama orang tuanya, gurunya, teman dekatnya, jangan diam. Nanti bisa jadi dia akan depresi. Biasanya nih jadi korban bullying anak-anak remaja yang masih labil nih. Masih labil, masih gampang untuk ya dipengaruhi, bisa depresi, bisa sampai bunuh diri tuh. Iya, bullying itu bisa sampai bunuh diri karena suaranya nggak didengar sama orang. Mau cerita takut, ya kan? Iya sih. Terus bagaimana dengan orang yang udah cerita tentang masalahnya yang dibully lah ataupun masalah-masalah yang lain itu nih, tapi nggak didengar? Itu pasti dia tuh ngerasa kayak dirinya tuh udah nggak berguna di dunia ini Bu. Apa itu yang dijadikan alasan bunuh diri? Bisa jadi begitu. Karena dia sudah menceritakan permasalahan hidupnya sama orang tersebut, bukan? Tapi orang tersebut nggak mau mendengarkan. Ya kan? Jadinya dia nggak punya teman jadinya. Dia nggak punya teman, dia merasa sendiri. Dia mau cerita sama yang satu, dia nggak dipercaya. Dia mau bicara sama yang satu, dia nggak didukung. Makanya, ayo sama-sama kita rangkul orang ini. Kita rangkul korban bullying. Harus berani loh mengatakan stop bullying itu. Apalagi di daerah atau lingkungan sekolah kita nih. Karena bukan di sekolah saja, ada di lingkungan rumah, ada lingkungan pergaulan. Karena bullying ini sangat-sangat luar biasa pengaruhnya, apalagi sama kalian yang masih remaja. Jadi harus berani mengatakan stop bullying itu. Menurut Ibu nih ya, apa sih pikiran para pelaku bullying itu Bu? Pelaku bullying ini biasanya dia tuh tidak menyadari dirinya membuli seseorang. Biasanya dia itu bercanda, ya. Tapi ada juga pelaku bullying ini harus harus dia diakui di dalam satu kelompok, harus berkuasa, harus wow gitu, harus ditakuti, pokoknya dia jadi ketua gengnya di sana. Gitu. Tapi sebenarnya pelaku bullying ini biasanya dia juga korban bullying di masa lalu. Kalau ada nih Bu ya orang yang dibully dan para penonton itu ketawa, itu termasuk bully juga Bu? Termasuk bullying. Orang diem ketawa itu termasuk dia itu seperti mendukung bullying itu apa gitu. Tapi kalau dia berani mengatakan stop, hentikan, itu bisa menghentikan bullying itu. Dan kenapa orang-orang tuh memilih buat membela orang yang ngebully daripada korbannya gitu loh Bu? Karena mereka takut. Kalau seandainya dia membela korban bullying ini, takut mereka. Apakah mereka juga akan menjadi target selanjutnya? Gitu. Jadi mereka kebanyakan diem aja. Takut dijadikan target selanjutnya oleh pelaku bullying ini. Apa yang seharusnya kita lakuin kalau misalkan kita tuh dibully Bu? Seharusnya yang kita lakukan kalau kita dibullying itu ya. Satu, kamu itu harus percaya diri. Ya. Harus percaya diri. Kalau bisa hentikan dengan tenang, Nak. Hentikan dengan tenang. Tapi kalau nggak bisa,
kamu segera laporkan sama bu guru. Di lingkungan sekolah kan ada guru nih, ada guru. Ceritakan sama orang tua, terus laporkan kepada pihak berwajib gitu. Catat tempatnya di mana, kejadiannya, waktunya kapan, catat. Dan pastikan korban bullying itu nggak sendiri. Kamu pastikan, jangan sampai dia sendiri. Bagaimana cara membantu korban tanpa memperparahkan keadaan? Tanpa memperparah keadaan, ya seperti ibu bilang tadi, temani korban itu, temani dia, percaya omongannya, dengarkan keluh kesahnya, jangan langsung kamu nih gitu aja, kamu nih itu cuma bercanda. Jangan, dengarkan, temani dia, katakan sama dia, kamu itu nggak sendiri, ada saya di sini. Temani dia ke pihak berwajib, ke orang tuanya. Intinya dia harus bersuara dan kamu jangan diem, jangan juga diem gitu. Apakah minta maaf itu bisa benar-benar memperbaiki keadaan, Bu? Minta maaf tanpa ada perubahan sikap itu juga nggak berguna menurut ibu. Jadi kalau mau minta maaf dengan tulus, harus diimbangi dengan perubahan sikapnya. Karena itu, kalau minta maaf aja tanpa perubahan sikap ya nggak ada gunanya. Harus ada perubahan. Minta maaf dengan tulus hati, berhenti melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dan bagaimana media sosial memperparah bullying? Media sosialnya sebenarnya sangat luas ya. Kenapa ibu bilang sangat luas? Jejak digitalnya tuh nggak akan bisa dihapus. Kenapa nggak bisa dihapus, Bu? Ya karena nggak bisa dihapus, karena kalau kita sudah upload di media sosial, walaupun dia sudah diupload terus dihapus lagi, itu kan masih bisa kita akses gitu kan, karena diupload nih sama orang, disimpan sama orang, di screenshot, lagi dituangkan sama orang. Entah kan media sosial kan canggih kan, sangat canggih. Berarti belum sampai 1 menit 5 menit udah tersebar ke seluruh. Iya, karena efeknya sangat luas sekali kalau sudah masuk ke media sosial. Makanya bullying itu sangat berbahaya. Iya sih, tapi kan cuman terkadang kalau orang-orang yang dibully tuh, dia tuh memilih buat diem lah, biarin lah, daripada diperpanjang masalahnya. Pasti mereka bilang kayak gitu loh, Bu, daripada harus memperpanjang masalah. Karena kebanyakan banget nih di antara anak-anak sekolah ini, Bu, ya. Kalau misalkan mereka dibully tuh, yang dibully juga ngerasa itu hal-hal yang bercanda loh, Bu. Tanpa mereka sadari loh itu. Iya. Makanya kan dari itu nih, kebetulan banget nih, saya tuh ada pengalaman dari teman saya juga yang pernah dibully kan. Cuman kelamaan itu pelaku yang ngebully orang ini, dia tuh minta maaf nih, kayak, saya minta maaf ya, saya pernah kayak gini sama kamu, dia bilang. Tapi cuman yang jadi korban ini, dia ngeyain gitu, tanpa dia tuh ngerasain apa sih sakitnya tuh kayak gimana gitu. Dia nggak mikirin itu, dan dengan entengnya dia bilang iya. Dan saya tanya, apakah dia benar-benar tulus mengatakan iya? Nah, itu jadi pertanyaan saya juga. Itu, bullying ini sulit untuk kita lupakan. Yang seperti ibu bilang tadi, ada bullying fisik, bullying verbal, sosial, dan cyber. Bullying ini gak akan pernah lupa gitu. Apa pesan untuk korban bullying yang sedang mendengarkan podcast kita, Bu? Menurut ibu, pesan ibu nih, ya, pesan ibu dari hati ya. Dari hati, pesan ibu untuk siswa-siswa ibu, ya, terutama di SMK 5 Mataram. Kamu itu sangat berharga, nak. Kamu sangat berharga. Kamu nggak sendirian. Kalau ada yang menyakiti kamu, gitu, jangan dipendam sendiri. Kamu harus cerita, harus berani mengatakan tidak. Harus berani mengatakan tidak. Dan kita harus saling menghargai satu sama lain, nak. Harus menghargai satu sama lain, karena menyakitkan
jika kita tidak didengarkan. Ya, kamu nggak sendiri, kamu berharga, kamu berhak untuk dilindungi. Apa pesan Ibu untuk pelaku-pelaku bullying? Stop lah. Kamu pelaku bullying ini sebenarnya yang iseng, sebenarnya bercanda yang kelewatan itu. Okay? Stop lah. Kamu harus belajar untuk belajar menghargai orang lain, belajar berempati. Hasil perbuatanmu itu sangat merugikan orang lain. Jadi berhentilah. Damai itu bagus, indah, apalagi di lingkungan sekolah. Kita berteman, kita adalah saudara, saling menjaga. Tapi ada loh beberapa orang itu yang kalau udah dikasih tahu sekali itu nggak mau denger loh, Bu. Oh ya, ada loh. Ada banyak loh, Bu. Apalagi ya teman kita yang dibully nih, terus dia bilang kayak, "Ya stop apa, pasti yang ngebully ini nggak mau stop, Bu. Karena biasanya orang membuli itu kan bergelomboran kan, ramai kan, banget loh itu, ramai kan. Nah itu takut. Berarti mereka tuh ngebully dengan cara berkelompok ya, bukan sih sendiri kayak gitu. Iya, karena mereka mau diakui, oh saya yang berkuasa di sini, gitu kan. So jagoan banget gitu. Iya. Kalau Ibu nih bisa mengubah satu tentang budaya bully, apa itu, Bu? Saling menghargai. Stop lah. Saling peduli. Gitu. Ibu pengen menciptakan ruang aman untuk korban bullying, dan kita harus punya budaya saling menghargai. Itu intinya kita saling menghargai, saling peduli sama orang. Ya. Berarti kalau orang yang dibully itu sampai ke psikolog itu udah parah banget. Iya, karena dia depresi itu loh. Karena dia merasa nggak didengarkan, nggak diakui dia. Gitu. Tapi kebanyakan banget kalau misalkan orang udah ke psikolog, terus dioper ke psikiater, pasti dapat obat penenang kan, Bu? Iya. Itu fungsi obat penenang itu bisa membantu, Bu? Enggak, menurut Ibu. Karena itu kan cuma berapa dosis kan? Nggak bisa sampai seumur hidup, bukan kan? Bisa. Obat itu bisa seumur hidup. Bisa nggak menurut Ibu? Nggak bisa, menurut Ibu nggak bisa. Kenapa, Bu? Yang bisa merubah dia untuk menjadi tenang, dia harus ada temannya. Ada temannya bicara. Harus ditemani dia ini. Makanya kan banyak anak-anak suka didengarkan. Dia nggak suka diomelin, nggak suka dia. Tapi kalau kita dengerin anak tersebut, dia merasa dihargai anak itu. Walaupun cuma cerita doang, Bu. Walaupun hanya cerita saja dia sangat senang. Kenapa buruk banget dampaknya tentang bullying itu ya? Bullying itu sangat luar biasa dampaknya. Depresi, bisa jadi dia mencelakakan dirinya. Depresi, bunuh diri bisa. Mengurung dirinya. Tapi kalau misalkan kita dibully tuh mereka ngerasa nggak mau sekolah nggak sih, Bu? Iya tentu. Karena takut. Iya. Dia tidak akan berani untuk ke sekolah. Nggak berani. Kalau dia masuk sekolah, dia akan ketemu lagi orang tersebut. Dia mau cerita ke siapa? Dia takut tidak dipercayai. Jadi dia butuh seseorang, dia butuh seseorang yang sangat mau mendengarkan dia. Oleh karena itu nih, terutama Ibu nih, guru BK ini ya. Nah, iya tuh, Bu. Iya, nih Ibu guru BK. Ya, bisa langsung ke ruang BK, cari gurunya, cerita. Bukan guru BK saja, ke guru siapapun bisa. Yang bisa dipercaya, Bu. Yang bisa dipercaya. Anak-anak itu sangat butuh namanya sosok yang enak untuk komunikasi. Ya sih, yang harus disayangi, dia harus dipercaya. Jadi anak-anak berani buat bicara. Jadi nggak sungkan dia untuk bicara, dia akan berani cerita. Dari situ kita bisa menyelamatkannya.
Bu, dari beberapa pertanyaan tadi tuh nih Bu ya, Ibu pernah nggak sih jadi korban bullying atau sebaliknya Bu? Tentu ibu pernah menjadi korban bullying. Boleh diceritakan Bu? Itu kalau tidak salah waktu ibu masih SD kalau nggak salah itu. Cukup lama Bu ya? Iya, ya cukup lama. Masih ingat Bu? Masih, tentu masih ingat. Itu waktu itu ibu masih SD kelas 1 ya. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Ibu itu nggak punya teman Mm-mm. karena ibu baru pindah. Maksudnya itu pindah rumah. Awalnya kan ibu di Praia. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pindah ke Mataram, jadinya sekolah di Mataram. Harus berbaur dengan tetangga yang baru, dengan lingkungan yang baru, sekolah yang baru. Ibu itu nggak punya teman sama sekali dikarenakan ibu nggak mau, bukannya nggak mau waktu itu, nggak mau berbagi. Berbagi apa Bu? Berbagi bekal. Iya, namanya anak-anak ya, waktu masih kelas 1 SD. Yeah. Ibu nggak mau berbagi bekal. Ada salah satu teman minta bekal ibu. Yeah. Gitu. Ibu nggak kasih. Oh, ibu masih inget tuh bekalnya ibu itu ayam goreng. Enak banget Ayam Bu ya? goreng. Iya, ayam goreng seperti Upin Ipin loh. Ayam goreng Upin Ipin pahai. Nah, di sana temannya ibu ini, salah satu teman ibu minta, boleh nggak minta? Ibu nggak mau. Dan akhirnya berulang kali begitu, setiap hari bawa bekal, ibu nggak kasih icip lah bekalnya ibu. Marahlah dia. Langsung lapor lah dia sama teman-temannya. Sama-sama kelas 1. Tapi yang seperti ibu bilang tadi, pelaku bullying ini mempunyai kelompok di sana, dan ibu kan orang baru tuh, masih harus beradaptasi. Ibu tuh pindah itu bukannya di awal kelas 1-nya, mau pertengahannya. Udah setengah jalan, ngerti nggak maksudnya? Di pertengahan semester. Nah, baru masuk. Nah, di sana dia punya teman. Akhirnya ibu mulailah tidak punya kawan gitu. Dari temenan duduk sebangku sama salah satu teman, ya anggap saja lah namanya Bulan lah ya, berteman sama Bulan. Akhirnya Bulan berteman lagi sama, anggaplah namanya Bintang ya. Bulan berteman sama Bintang, saya berteman lagi sama yang lain. Nah, berteman lagi mereka sama Bintang. Jadi nggak mau berteman sama ibu, hanya karena tidak mau berbagi bekal. Sedangkan mereka punya bekal masing-masing. Dia, mereka juga dikasih bekal sama orang tuanya. Tapi kan mereka tertarik dengan bekal yang ibu bawa. Makanya kok pelaku bullying ini, nak, dia melihat korbannya itu. Apakah korbannya ini bisa disakiti, bisa diintimidasi? Yang tidak punya teman, ibaratnya lemah. Korban yang sangat lemah itu yang akan dia pilih sebagai korbannya. Ngerti maksudnya itu? Ngerti Bu? Iya. Ibu pada saat itu kan lemah, nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman, nggak punya kawan, nggak punya ibaratnya orang baru lah. Nggak punya teman sama sekali. Itu sampai kelas 3 nggak salah, baru bisa punya teman yang banyak kita. Kalau teman 1, 2, 3 bisa ada lah. Tapi kalau teman yang betul-betul teman itu ibu nggak punya. Kenapa Bu? Kenapa ibu nggak punya teman? Ya seperti ibu bilang tadi. Ngerti nggak maksudnya? Jika ibu lemah di sana, ya kita akan dimanfaatkan sama orang. Jika kita bersikap lemah, kita tidak memberikan barang yang kita punya. Kan ketemu lagi sama Bintang. Bintang ketemu lagi kelas 2, ketemu lagi kelas 3 gitu kan. Kita punya sesuatu barang,
terus kita nggak kasih, ya jadilah korban bullying. Bagaimana cara mengatasi trauma setelah menjadi korban bullying? Ya, ini nyambung sama cerita ibu yang tadi. Ketika ibu kelas 3 baru bisa punya teman, ibu bertemanlah sama si bintang tersebut di kelas 3. Gitu. Cara mengatasinya itu harus meminta maaf dengan tulus. Kita harus minta maaf dengan tulus. Cara mengatasinya, ya korbannya ini harus tulus, nggak memaafkan pelaku tersebut. Tuh pelaku nih, terutama bintang yang tadi ibu ceritakan, meminta maaf sama ibu. Berarti merebut barang milik orang lain itu perbuatan tidak baik. Ini kan dia merebut. Kalau seandainya dia meminta dengan baik-baik, pasti ibu akan kasih. Tapi kalau hanya direbut tanpa izin, dirampas tanpa izin, siapa yang nggak terima? Nggak ada yang terima. Tapi lambat laun, yang ibu bilang tadi, si bintang minta maaf dengan tulus dan menunjukkan perubahan perilaku sikap di sana, maka apa salah? Bertemanlah kita di kelas 3. Berteman itu sangat baik loh, nak. Lebih indah kita berteman daripada kita memilih-milih teman. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalau kita bisa itu, tidak ada bullying lagi. Jangan sampai, apa ya nak ya? Jangan sampai kalau kita lemah, lalu kita dianggap sepele. Oh ini bisa nih, dipalakin uangnya nih, bisa nih, anak kecil nih bisa dipalakin uangnya nih, lemah ini, nggak punya temen dia nih. Itu yang ibu rasakan pada saat itu. Makanya ibu bilang ibu menjadi korban bullying di kelas 1 SD. Gitu. Dan apa peran guru dalam mencegah bullying di sekolah? Peran guru itu sangat penting sekali untuk mencegah bullying di sekolah. Dia tuh harus membuat lingkungan yang aman. Perannya itu dia harus menjadi ibaratnya orang tua pelindung buat siswanya. Siswanya itu ya anak-anak kita. Nggak usah dibedakan anak yang satu, siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ciptakanlah budaya saling menghargai itu. Ciptakan budaya aman. Gitu. Bagaimana cara membangun kepercayaan dari setelah menjadi korban bullying? Membangun kepercayaan setelah dibully. Setelah dibully. Menurut ibu agak sulit untuk membangun kepercayaan kita nih sebagai korban bullying, terus kita percaya gitu kan sama orang yang udah membuli kita. Contohnya ibu bilang tadi ibu pernah menjadi korban bullying kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah di kelas 3 itu ibu udah mulai dia betul-betul melihatkan perilaku, perubahan sikap yang baik, sehingga tidak bisa kita langsung percaya tanpa ada perubahan sikapnya. Karena maaf itu nggak cukup menurut ibu kalau tanpa tindakan. Berarti tindakan tuh penting banget ya? Betul, harus ada perubahan sikapnya, perilakunya, tutur katanya, perlahan tapi pasti. Kalau dia munafik gimana, Bu? Nah itu, kita nggak bisa bedakan orang munafik itu seperti apa. Kalau kira-kira tuh dampak bullying nih terhadap orang yang prestasinya di akademik itu gimana, Pak? Dampak bullying terhadap prestasinya, ya. Ini korbannya, korban bullyingnya terhadap prestasinya. Iya, dia punya prestasi dari akademik. Dia udah nggak semangat lagi, nggak ada motivasi belajar lagi, nggak ada motivasi belajarnya, menurun nilai-nilainya di akademik. PR yang biasanya dia kerjakan tepat waktu menjadi molor,
lupa-lupa, takut untuk masuk ke kelas. Jadi otomatis akademiknya berpengaruh terhadap itu. Dari yang nilainya A bisa jadi nilainya Z atau nilainya minus kan. Iya. Karena motivasi belajarnya udah nggak ada itu anak. Karena murung, nggak ada semangat sama sekali. Bagaimana cara menghadapi orang yang pernah membuli kita? Cara menghadapi orang yang telah membuli kita, begini nak, kita harus tenang. Jangan kita gelisah ya, kita gelisah nih, kita takut ketemu dia kita takut, kita mau lihat batang hidungnya, matanya kita takut gitu kan, dia mojok di situ kita takut jalan. Cara menghadapinya, kamu harus percaya diri, kamu harus percaya diri sama diri kamu sendiri, kamu harus berani lawan, jangan diem, nggak usah diem. Itu cara menghadapinya orang yang telah membuli kita. Kita tunjukkan kalau kita tuh berani. Dan apa perbedaan Bu antara bullying sama konflik biasa? Konflik biasa dan bullying. Konflik biasa, biasanya kita tuh berkelahi lah, cekcok lah, biasa lah ya. Udah, itu juga biasa. Itu pun udah reda, cepet reda. Kalau konflik biasa, ada kesalahpahaman di sana. Ngerti nggak maksud Ibu? Misalkan contoh, pulpen satu, punyanya kamu sama punya Ibu mirip, pulpen kamu hilang. Nah, terus kamu menganggap itu pulpen kamu yang Ibu pegang gitu. Sedang walau itu kan pulpen kamu ada di rumah misalkan ya. Itu pulpenku. Konflik biasa. Kamu ngambil pulpenku ya, ini pulpen saya. Itu konflik biasa. Itu bisa kita selesaikan. Maksudnya bisa diselesaikan, kita bisa omongkan, kita bisa ngomongin, komunikasi yang baik bisa. Mungkin tuh pulpen kamu lupa bawa, coba deh cek di rumah. Sedangkan bullying, dia itu mencari target yang lebih lemah dari dia, untuk dia sakiti, untuk dia jadi korban saya enak, empuk nih anak ini, hiburan buat dia gitu. Jadi nggak bisa diajak komunikasi tuh udah bisa, karena biasanya pelaku bullying ini dia pernah jadi korban bullying dulu. Yang Ibu bilang di yang tadi ya nak ya, dia tuh ingin dianggap wow sama orang. Ini aku lebih berkuasa di sini nih, aku lebih berkuasa di sini, kamu harus patuh taat tunduk sama aku. Jadinya ketemu lagi besok pagi, ketemu lagi lah dia diganggu, ketemu lagi, jadinya nggak ada ujungnya, titik temu untuk berhenti itu nggak ada gitu. Karena gimana ya, bullying ini luar biasa pengaruhnya buat remaja, terutama seperti kamu, anak sekolah itu, luar biasa banget dah. Menurut Ibu luar biasa itu dalam arti parah betul itu, parah. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita lawan bullying itu. Harus berani. Oke, mungkin dari beberapa pertanyaan yang udah dijawab Bu Guru itu, mungkin kita bisa nih buat ngelawan lah, buat menghindari, dan kalian tuh nggak perlu takut loh buat ngelawan hal-hal yang bukan kayak gimana ya, kayak bukan kesalahan kalian sih ya. Karena kan dari beberapa anak tuh takut banget nih buat nyari tentang nyeritain apa yang dia alamin. Lebih baik dipendem lah, nangis lah gitu. Cobalah kalian lawan. Betul. Harus berani mengatakan tidak itu. Harus berani banget itu. Mungkin Bu ada pesan lagi buat orang-orang yang nonton podcast kita? Pesan Ibu, ya, kamu itu berharga nak, kamu berharga, kamu patut dilindungi, suara kamu itu sangat berarti walaupun itu hanya sedikit sekali. Maksudnya Ibu secuil itu sangat bisa menyelamatkan kamu. Jadi bagi yang korban bullying, tetap semangat, kamu itu anak Ibu. Silahkan datang ke BK,
bisa ceritakan permasalahan kamu apa, kita cari solusi sama-sama. Jangan takut, ada kami di sini. Kami sayang kalian. Kalian luar biasa. Makasih banget ya Bu udah ada di podcast kali ini. Semoga di podcast berikutnya Bu Guru bisa datang lagi ya kayak gini. Soalnya seru banget loh Bu ngobrol kayak gini. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan berikut ataupun pesan yang tersampaikan itu. Mungkin di podcast berikutnya kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Bye.